Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 907. Menurut penuturan Song Cheng, penguasa kota Naga Biru menemukan sebuah wilayah rahasia kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu. Karena telah melewati waktu yang sangat panjang, formasi dan penghalang di dalamnya telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Penguasa kota Naga Biru benar-benar seseorang yang sangat beruntung. Dari wilayah rahasia itu, ia memperoleh banyak harta karun dan sumber daya. Beberapa di antaranya yang ia anggap tidak terlalu berguna dikeluarkan untuk dilelang dalam acara lelang besar, dengan tujuan mengumpulkan sumber daya sebelum meninggalkan alam bintang sentian dan berangkat ke 3000 dunia besar. Jika tidak ada halangan, dalam beberapa tahun ke depan, penguasa kota Naga Biru seharusnya dapat menembus tingkat dewa tertinggi di 3000 dunia besar. Dengan sumber daya yang ia kumpulkan dari wilayah rahasia, selama tidak mencari masalah, ia bahkan memiliki peluang untuk menembus tingkat kaisar dewa. Namun, langit tidak selalu berpihak pada harapan manusia. Sebelum ia sempat mewujudkan rencananya, kabar tentang hubungannya dengan kitab penempaan senjata bocor keluar, sehingga ia menjadi target pembunuhan. Tak hanya itu, Luo Xiu juga mengetahui dari Song Cheng bahwa dalam pemusnahan kota Naga Biru, Pulau Tianhe mengirim 3 dewa tertinggi, bahkan pulau itu sendiri turun tangan langsung. Kota Naga Biru dihancurkan hingga rata dengan tanah, seluruh kekuatan yang ada di bintang Naga Biru dimusnahkan tanpa ampun. Pulau Tianhe bertindak sangat kejam, hampir tidak menyisakan satupun orang yang selamat. Satu-satunya alasan Song Cheng bisa selamat adalah karena setelah acara lelang selesai, ia keluar untuk mengunjungi seorang teman dan tidak berada di kota saat pembantaian terjadi. Luo Xiu tidak terkejut dengan kemunculan pemimpin Pulau Tianhe. Dalam 10 tahun terakhir, ia berada di alam bintang sentian untuk menyembuhkan luka di lautan kesadarannya. Sementara itu, pemimpin Pulau Tianhe juga seharusnya sudah memulihkan luka-lukanya. Saat ini, Luo Xiu tidak lagi menganggap penguasa kota Naga Biru sebagai ancaman. Dahulu, ia bisa melarikan diri dari Luo Xiu karena kondisi Luo Xiu tidak berada di puncaknya dan hanya mampu menggunakan sekitar 60% kekuatannya. Jika saat ini penguasa kota Naga Biru masih berada di tingkat yang sama, Luo Xiu yakin bisa membunuhnya dengan mudah. Tombak pembantai iblis penakluk langit telah lama diteliti oleh Luo Xiu. Memang benar bahwa senjata itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun, tetapi tetap hanya sebatas senjata tingkat 4, dan misteri kitab penempaan senjata di dalamnya tidak terlalu mendalam. Luo Xiu pun tidak dapat menemukan makna yang lebih dalam dari senjata tersebut. Hukum Dewa Perubahan memang bisa meniru banyak hukum lain, tetapi tidak berarti dapat memahami segala sesuatu. Jika sesuatu melampaui batas tertentu, hukum Dewa Perubahan tidak dapat menganalisisnya. Di saat yang sama, Luo Xiu tiba-tiba merasakan getaran ruang angkasa. Karena ia sering menggunakan hukum ruang, ia sangat peka terhadap fluktuasi semacam ini. Bersamaan dengan munculnya getaran ruang, sebuah tekanan membunuh yang luar biasa dahsyat langsung menyapu ke arahnya. Di bawah tekanan ini, Song Cheng bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Namun, Luo Xiu tidak terpengaruh sama sekali. Dengan satu tangan, ia menyambar bahu Song Cheng, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa, menghilang dari tempat itu. Boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh angkasa. Cahaya ilahi yang terang benderang seperti pilar raksasa menembus langit, menyapu lokasi tempat mereka berada sebelumnya, menghancurkan sepotong angkasa, menjadikannya debu dan kehampaan. Tak hanya itu, cahaya ini terus melaju tanpa hambatan dan menghantam langsung bintang Naga Biru. Boom! Bintang yang telah mengapung di angkasa selama jutaan tahun itu, meledak seketika. Bagi seorang dewa tertinggi, memang mungkin untuk menghancurkan sebuah bintang, tetapi biasanya hanya bintang berukuran kecil. Bintang sebesar bintang Naga Biru bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh dewa tertinggi biasa. Selain itu, ledakan sebuah bintang adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Banyak dewa tertinggi yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah bintang, tetapi mereka sendiri belum tentu bisa bertahan dari dampak kehancuran itu. Gelombang kejut dari ledakan bintang menyebar ke seluruh angkasa sejauh jutaan kilometer, menghancurkan segala sesuatu di dalamnya tanpa sisa, mengubahnya menjadi abu dan kehampaan. Melihat pemandangan ini, tubuh Song Cheng langsung gemetar hebat. Jika saja tadi Luo Xiu tidak menariknya pergi tepat waktu, ia pasti sudah menghilang tanpa jejak, bahkan mungkin tidak akan tersisa debu dari tubuhnya. Di kejauhan, angkasa mulai beriak. Dari dalam riak itu, muncul sebuah nyala api yang perlahan menyala, berubah bentuk, hingga akhirnya membentuk sosok seorang pria berambut merah menyala. Pria ini berjubah emas, memiliki mata berwarna emas, bertubuh tinggi dan kokoh, berdiri di kehampaan, menatap Luo Xiu dari kejauhan. Raja Dewa.
Saat merasakan aura pria berambut merah ini, hati Luo Xiu sedikit tenggelam. Dugaan yang selama ini ia pikirkan akhirnya terbukti Pulau Tianhe hanyalah boneka di permukaan. Di balik layar, masih ada eksistensi yang lebih kuat. Sudah jelas, pria ini mampu bergerak bebas di bawah langit berbintang meskipun memiliki kekuatan tingkat Kaisar Dewa. Ini berarti ia pasti memiliki artefak khusus yang mengandung kekuatan surga purba. Kau yang melukai Wei Hongzuo. Pria berambut merah itu menatap Luo Xiu, suara beratnya menggema di angkasa. Dengan kekuatan puncak Dewa Iblis tingkat 3, kau bisa memiliki kekuatan bertarung setara Dewa Iblis tingkat 4 puncak. Kau memang luar biasa. Kau bahkan memiliki bakat untuk menjadi Kaisar Dewa. Kilatan penghormatan sesaat terlihat di mata emasnya. Dimanapun, para jenius sejati selalu dihormati. Seorang kultivator yang memiliki potensi menjadi Kaisar Dewa sangatlah langka, karena orang-orang seperti ini, jika berhasil berkembang tanpa hambatan, di masa depan mereka akan memiliki peluang untuk menembus tingkat Raja Dewa ke-9. Tentu saja, peluang hanyalah kemungkinan sebagian besar jenius tingkat Kaisar Dewa pada akhirnya tetap gagal mencapai puncak. Di 3000 dunia besar, seseorang dengan potensi Kaisar Dewa disebut sebagai Dewa Iblis tingkat 3 Kaisar. Di atasnya, ada Dewa Iblis tingkat 3 Agung, yang berarti seorang Dewa Iblis tingkat 3 puncak, harus mampu mengalahkan dan membunuh Dewa Iblis tingkat 5 biasa agar diakui sebagai jenius sejati tingkat Agung. Pria berambut merah ini tidak menggunakan istilah seperti Dewa Agung atau Raja Dewa, melainkan mengukur kekuatan dengan tingkat 3 dan tingkat 4. Dari cara bicaranya, Luo Xiu langsung tahu bahwa pria ini bukan berasal dari 3000 dunia besar. Anak muda, memiliki bakat tingkat Kaisar Dewa itu langka. Jika kau mau tunduk padaku, aku bisa membiarkanmu hidup. Pria berambut merah menatap Luo Xiu dengan tajam saat berkata demikian. Tunduk. Luo Xiu menengadah dan tertawa terbahak-bahak, rambut panjangnya berkibar tertiup energi di sekitarnya. Seorang Dewa Iblis tingkat 5 awal seperti kau ingin aku tunduk. Kau tidak cukup pantas. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kekuatan membunuh yang luar biasa langsung meledak dari tubuh pria berambut merah itu. Kau punya mulut yang besar, tampaknya tanpa pelajaran, kau tidak akan tahu seberapa tinggi langit ini. Pria itu tak berkata lagi. Dengan satu gerakan tangan, seberkas api emas langsung ditembakkan ke arah Luo Xiu. Meskipun lawannya adalah seorang Raja Dewa, Luo Xiu tak memiliki sedikit pun rasa takut. Ia melangkah ke depan, dan dengan tinju perang langitnya, ia memecah ruang hampa. Tinju perang langit membawa kekuatan tekad yang tak tergoyahkan, kepercayaan diri untuk bertarung sampai mati tanpa rasa takut. Di hadapan pukulan ini, segalanya akan hancur dan lenyap tanpa bekas. Boom! Tinju Luo Xiu bertabrakan dengan api emas, menghasilkan ledakan cahaya yang menyilaukan di langit. Song Cheng yang berdiri di dekatnya merasakan gemetar hebat di tubuhnya. Meskipun ia berada dalam perlindungan Luo Xiu, hanya dari gelombang energi pertarungan mereka, ia merasakan seperti sedang menghadapi kematian langsung. Tanpa ragu sedikit pun, Song Cheng langsung melarikan diri sejauh mungkin. Pertarungan ini bukanlah levelnya jika ia tetap di tempat, ia hanya akan mati sia-sia. Menarik, pria berambut merah menyipitkan mata, pupil emasnya menyusut menjadi titik sekecil jarum. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia bisa melihat dengan jelas bahwa pukulan tadi tidak sesederhana kelihatannya. Harus diketahui bahwa ia adalah seorang Dewa Iblis tingkat 5. Bahkan serangan ringan darinya tidak mungkin bisa ditahan oleh Dewa Iblis tingkat 4. Namun Luo Xiu, yang baru berada di puncak tingkat 3, berhasil memblokirnya. Di alam bintang rendah, bagaimana mungkin ada jenius seperti ini? Bahkan di 3000 dunia besar, keberadaan seperti ini hampir mustahil ada. Pria berambut merah mengerutkan kening, tetapi tidak berpikir terlalu dalam. Meskipun Luo Xiu bisa bertahan dari serangan pertamanya, perbedaan kekuatan di antara mereka tetap besar. Dengan satu langkah maju, ia mengangkat telapak tangannya. Lautan api emas yang tak terbatas meluap dari tubuhnya, menyelimuti separuh langit. Sekejap kemudian, Luo Xiu merasakan sesuatu yang aneh. Semua hukum di alam semesta ini seolah-olah terbakar, menghilang menjadi kehampaan. Sebuah suara tajam menggema, dan dari dalam api emas, seekor Phoenix Dewa muncul. Mata Luo Xiu berkilauan menjadi perak, dan seketika waktu pun melambat. Ruang di sekitarnya menjadi berat, seolah-olah semuanya berubah menjadi rawa lengket yang menghambat gerakan. Ini adalah penerapan hukum ruang waktu. Jika waktu diperlambat hingga ke titik ekstrim, maka akan berhenti sepenuhnya. Jika ruang dikompresi hingga ke tingkat tertentu, maka akan menjadi penjara yang tak terhindarkan. Cahaya perak menyebar membentuk kurungan, mengunci Phoenix Dewa yang melesat keluar dari api emas. Namun, pria berambut merah hanya mendengus dengan sikap meremehkan. Hukum ruang waktu memang kuat, tapi tergantung siapa yang menggunakannya. Phoenix Dewa dalam api emas mengeluarkan raungan nyaring, mengepakkan sayapnya seperti bilah tajam, dan memecahkan penjara ruang waktu dengan mudah. Tak hanya itu, api emas yang menyelimuti Phoenix Dewa bahkan membakar hukum waktu, membuatnya sepenuhnya kebal terhadap efek perlambatan waktu.
Apa? Luo Xiu menyipitkan matanya. Hukum waktu yang ia gunakan benar-benar tidak berpengaruh. Pria berambut merah itu tersenyum sinis, auranya semakin menguat. Namun, alih-alih panik, senyum tipis muncul di bibir Luo Xiu. Begitukah? Sekejap kemudian, Luo Xiu mengangkat tangannya dan menunjuk ke angkasa. Dari dalam kehampaan, muncul sebuah aliran sungai yang mengalir tanpa batas. Aliran ini membawa aura sejarah dan masa lalu, mengandung jejak waktu yang telah berlalu sejak zaman kuno. Sungai waktu. Beberapa orang menyebutnya sebagai sungai kehidupan, ada yang menyebutnya sungai sejarah, namun satu hal pasti ini adalah simbol waktu itu sendiri. Tentu saja, Luo Xiu tidak benar-benar menciptakan sungai waktu. Namun, setelah mengalami pembalikan waktu di alam abadi, ia pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kini, ia menggunakan hukum dewa perubahan untuk meniru dan menciptakan manifestasi sungai waktu. Berbeda dengan hukum waktu biasa, kali ini Luo Xiu menggunakan kekuatan aturan waktu yang sesungguhnya. Wajah pria berambut merah langsung berubah drastis. Baru sekarang ia menyadari tujuan sebenarnya Luo Xiu. Sejak awal, trik hukum ruang waktu hanyalah umpan. Luo Xiu ingin membuatnya lengah, agar ia menganggap hukum waktu yang dikuasai Luo Xiu tidak seberapa. Namun, pada saat ia meremehkan Luo Xiu, serangan sebenarnya baru dimulai. Sungai waktu mengalir deras, menyapu pria berambut merah dengan kekuatan waktu yang tak terbendung. Dalam sekejap, ia merasa kecil dan lemah, seolah-olah ia hanyalah sebutir debu di tengah arus waktu yang tak berujung. Tubuhnya tak bisa bergerak, bahkan kesadarannya mulai kabur. Luo Xiu pun tidak dalam kondisi baik. Meskipun ia berhasil menggunakan aturan waktu, perbedaan kekuatan antara dirinya dan lawannya terlalu besar. Melebihi batasnya untuk menggunakan kekuatan aturan membuatnya kehilangan terlalu banyak energi. Aku tidak bisa mempertahankan ini terlalu lama. Luo Xiu menggertakkan giginya. Saat ini, ia tahu kesempatan ini hanya ada sekali. Jika ia ingin mengalahkan pria berambut merah ini, maka ia harus mengerahkan semua kekuatannya dalam satu serangan terakhir. Bersambung.